Dr. Azumardi Azra MA untuk menyampaikan hikmah dan tausiahnya kepada yang terhormat Profesor Dr. Azumardi Azra MA, dipersilahkan. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, 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 walillahil hamd. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyuzhirahu 'ala dini kullih wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Yang terhormat Rektor UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, Ibu Profesor Hajah Amani Lubis, para pimpinan, ya, wakil rektor, kemudian dekan, para guru besar, para sebelumnya pimpinan senat universitas, dan tentu juga yang tidak kurang pentingnya adalah kawan-kawan Ikaluin, ya, wabil khusus yang pada hari ini mengambil kesempatan, ya, untuk melaksanakan acara UIN bertakbir ini, Adinda Aceh Hasan Sadili dan juga Adinda Kiai Haji Asrarul Niam. Ini kita bersyukur banyak-banyak kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena kita semua ini yang hadir diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kemudian juga kepada salawat dan salam kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW. Terima kasih atas penyelenggaraan acara ini. Ini kali yang keempat, ya, kita merayakan hari raya Id, tidak seperti lazimnya. 2 kali Idul Fitri sebelumnya, dan ini kali kedua Idul Adha. Tidak sebagaimana lazimnya. Kalau bercermin berefleksi dari pengalaman Nabi Ibrahim, maka ada 2 hal saja yang ingin saya dalam waktu yang singkat ini yang ingin saya sampaikan. Yang pertama, kita harus menahan jasmani, rohani, lahir dan batin. Sekarang kita sudah 1,5 tahun, ya, memasuki tahun kedua, menjelang masuki tahun kedua wabah corona ini, maka pertama-tama kita harus memperkuat jasmani kita, memperkuat daya tahan, memperkuat imunitas kita dengan ya makan yang sehat dan vitamin dan sebagainya, berjemur dan sebagainya. Ini penting sekali dalam rangka meningkatkan imunitas kita. Kita juga harus memperkuat batin kita, rohani kita. Ini penting sekali karena banyak orang mengalami stres, dan termasuk saya kira kita juga, ya. Setiap pagi kita bangun mencek WA kita, ya, grup yang ada di HP kita, itu ada saja yang meninggal, kenalan kita, guru kita, sahabat kita, kolega kita, bikin stres, betul-betul itu. Jadi oleh karena itulah ini kita harus memperkuat rohani kita, batin kita. Saya ingat bahkan koran, ya, yang sebetulnya lebih menekankan humanisme sekuler, ya, katakanlah begitu, Kompas misalnya, beberapa hari yang lalu menurunkan berita besar di halaman pertama itu tentang pentingnya kembali memperkuat itu sikap keagamaan kita, sikap kerohanian kita, sikap spiritualitas kita. Ini penting sekali. Saya kira penguatan jasmani dan rohani. Karena apa? Karena luar biasa stresnya, dan di sini saya kira tadi Ibu Rektor sudah bilang Fakultas Kedokteran dan Fakultas Ilmu Kesehatan sudah bekerja luar biasa gitu. Dalam hal ini kita juga berharap Bu Rektor Fakultas Psikologi, ya kan, mengadakan penyantunan, penyuluhan kerohanian, psikologi, ya, bagi lingkungan kita, ya, di lingkungan kita di sekitar sini aja luar biasa banyak sekali. Jadi
kita harus melakukan penguatan jasmani dan rohani itu. Yang ketiga, yang bahagian kalau tadi satu jasmani dan rohani, maka penguatan yang kedua yang harus kita lakukan adalah penguatan solidaritas kita, ya kan? Penguatan solidaritas, penguatan ukhuwah Islamiyah, ukhuwah wataniyah dan ukhuwah Islamiyah. Kawan-kawan Ikalwin sudah menunjukkan solidaritas yang melewati batas-batas, saya kira batas-batas ukhuwah Islamiyah, karena memberikan santunan tanpa melihat pandang agama kan. Walaupun kalau memberikan santunan untuk nakes di Rumah Sakit UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, mungkin kita bisa memastikan semuanya itu adalah kaum muslimin ya yang ada di situ. Saya nggak tahu kalau di Rumah Sakit Haji UIN itu mungkin ada juga yang non muslim, tidak jadi halangan ya. Jadi kita harus memperkuat itu, solidaritas itu. Solidaritas yang sekarang ini sebetulnya banyak gangguannya solidaritas itu. Katakanlah solidaritas kebangsaan. Kita mendengar kegaduhan di dalam masyarakat kita, kegaduhan di antara para pemimpin kita. Yang satu bilang begini, yang satu bilang begitu, ya kan? Nggak selesai-selesai. Yang satu bilang PPKM diperpanjang, yang satu bilang wabah corona terkendali. Yang mana yang mau kita dengar? Kita jadi bingung ya. Jadi oleh karena itulah maka saya kira solidaritas kebangsaan itu perlu kita perkuat kembali, bukan hanya di antara kita-kita alumni atau warga UIN Jakarta ini, tapi dalam lingkup yang lebih luas. Karena apa? Karena dengan penguatan semangat kebangsaan itu, semangat ukhuwah wataniyah itu, dan juga sekaligus ukhuwah insaniyah atau ukhuwah basyariah itu, maka kita bisa memperkuat kembali kohesi sosial kita yang sebetulnya terancam. Kohesi sosial bahkan integrasi nasional kita bisa terancam karena kita tahulah bahwa banyak masyarakat kita itu mengalami kesulitan. Banyak toko ditutup, berusaha juga dikejar-kejar, ada yang dikejar-kejar, ada bukan sekedar disuruh tutup tapi juga dipukuli, ya kan? Ada yang diambil barangnya, ada yang alat ini mungkin siapa ini MC kita itu siapa itu yang alat-alat musik pengamennya dipatah-patahin sama satpol gitu kan, itu kan berlebihan dan kemudian membuat kohesi sosial kita itu goyah. Nah, oleh karena itu saya kira kita perlu memperkuat itu kembali dan saya kira ini yang terakhir sivitas akademika, alumni ataupun yang sudah lama, yang alumni kita itu bekerja di berbagai sektor kehidupan, di lembaga-lembaga pemerintah maupun juga di lembaga-lembaga kemasyarakatan, lembaga swasta dan sebagainya, saya kira bisa memainkan peran yang lebih besar dalam rangka penguatan aspek-aspek kehidupan yang tadi saya sebutkan. Kita nggak bisa mengharapkan orang lain. Biasanya pengalaman selama ini kalau alumni IAIN atau UIN ya turun tangan menyampaikan pesan-pesan berbagai macam pesan, insya Allah itu akan baik hasilnya. Dan oleh karena itulah selalu KKN yang diselenggarakan, kuliah kerja nyata yang diselenggarakan oleh mahasiswa UIN itu biasanya berhasil sukses. Juga kita tahu bahwa dulu program keluarga berencana itu sukses karena juru bicaranya, pendakwahnya, penyiar keluarga berencana itu kebanyakannya adalah alumni IAIN. Jadi oleh karena itulah dalam situasi sulit seperti sekarang ini UIN mahasiswa atau alumni UIN yang bisa berbicara dengan bahasa agama, dengan bahasa rakyat, bahasa yang dimengerti oleh publik, maka insya Allah penguatan-penguatan yang tadi saya sarankan bisa kita laksanakan dengan sebaik-baiknya. Mudah-mudahan kita senantiasa semua dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala dan juga kita UIN Syarif Hidayatullah Jakarta ini akan tetap maju ke depan meskipun ada hambatan-hambatan pengajaran, pembelajaran online atau offline dan sebagainya, mudah-mudahan tetap kita jalankan dengan sebaik-baiknya. Demikian, mohon maaf kalau ada yang kurang berkenan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih
Profesor Dr. Azumardi Azra MA yang sudah memberikan banyak sekali hikmah dan juga ilmuwan, nilai-nilai yang harus kita pertahankan dan kita bangun. Ukhuwah wataniyah dan ukhuwah basyariyah ini menjadi benteng bagi kekuatan kita untuk saling melakukan penguatan-penguatan di lingkungan masyarakat. Lalu kita berusaha menampik berita-berita miring yang akhirnya seperti saya sebutkan tadi akan menimbulkan beda pendapat satu dengan yang lain, menimbulkan kebingungan-kebingungan. Disinilah kecerdasan kita dituntut mengolah dari berbagai macam informasi yang hadir di tengah-tengah kita. Terima kasih sekali lagi Prof sudah memberikan tausiahnya dan juga hikmah yang sangat berharga di malam hari ini. Namun insya Allah kita masih akan terus bertakbir dan kita akan sama-sama memperdengarkan dan bersama mengikuti takbir satu putaran